termomong. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tuhan Dayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pekanbaru. Hari ini saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali karena hari ini saya ditemani oleh bapak-bapak yang sangat luar biasa yang menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini. Ini dalam pelaksanaan tugas aksi nyata saya tentang pengelolaan aset sekolah. Sebelumnya ini saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini ada Bapak Triyono Effendi, ya Pak ya, dari PT Infomas yang dianggap sebagai Budika dari SMK Negeri 1 Lintang Melintang. Kemudian juga ada Bapak Abdul Rauf dari ini owner dirut dari percetakan Nusa Media. Kemudian juga ada Bapak Alkafi Sutikno. Assalamualaikum. Ya. Ini adalah Ketua KTNA dari Kabupaten Pekan Hilir dan alhamdulillah ini ada perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pekan Hilir yang diwakili oleh Bapak Tomiri. Kemudian kita juga ada perwakilan dari orang tua Bapak Sapri dan ini dari Dinas Perikanan Bapak Kurniawan. Dan alhamdulillah hari ini saya juga didampingi oleh kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Sarana Prasarana Bapak Rasuma Febri. Ya. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi hari ini kita akan ngobrolin ini bincang-bincang santai saja ya Bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini adalah orang yang sudah hafal betul dengan SMK Negeri 1 Lintang Melintang, sudah bolak-balik ke SMK Negeri 1 Lintang Melintang. Jadi nanti di sini kita akan berbincang tentang aset yang sudah ada di SMK. Jadi kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di SMK. Dan kami dari sekolah itu ingin mendengar saran dan ide dari Bapak-Bapak semua bagaimana program atau kegiatan yang harusnya dikembangkan di SMK itu agar sekolah itu menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke? Nah, sebelumnya mungkin Bapak Kepala Sekolah kami yang diwakili oleh Bapak Wakil Sarana Prasarana akan membuka dulu acara podcast kita hari ini. Kepada Pak Rasuma Febri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Di awal-awal saya mohon maaf terlebih dahulu karena Bapak Kepala Sekolah kita kebetulan sedang sibuk ya, tidak bisa hadir bersama kita di sini. Sebenarnya saya sendiri pun juga dan teman-teman waka yang lain juga sibuk sebenarnya, cuman tadi dipaksa-paksakan juga supaya bisa hadir gitu. Nah, kita yang punya acara berbicara tentang sekolah kita dulu ya, langsung aja ya. SMK Negeri 1 Lintang Melintang ini awalnya adalah SMK swasta
bernama Yakapuri. Lalu pada tahun 2013 alhamdulillah sudah menjadi sekolah SMK negeri. Waktu itu kita punya 3 jurusan, yaitu jurusan ATP, ATPH, dan multimedia. Nah, keunggulan yang memang menjadi keunggulan kita di sini, kita punya lahan yang sangat lebar yang cocok untuk ditanami padi. Keseluruhan lahan yang ada itu kalau tidak salah sekitar 400 hektar, termasuk bangunan gitu ya. Dan memang sebagian besar lahan itu adalah lahan persawahan. Melihat sumber daya yang lain ya, kita juga punya beberapa lab komputer. Sekarang juga ada jurusan pemasaran karena seiring perkembangan waktu SMK Negeri 1 Lingam Bintang ini sekarang sudah punya 5 jurusan dari 3 jurusan. Adapun jurusan yang sudah yang baru itu adalah jurusan BDP. BDP ini adalah jurusan pemasaran dengan pemasaran ya, bisnis daring dan pemasaran, dan juga jurusan pengolahan hasil perikanan. Untuk jurusan pemasaran, alhamdulillah kita sudah dilirik oleh salah satu perusahaan yang cukup ternama, Alfamart. Mereka perusahaan Alfamart mencoba mengambil SMK di satu pemerintah mungkin dalam jenis ini ya, job fair atau semacamnya gitu ya. Kembali lagi ke yang saya katakan tadi, bahwa potensi yang paling besar dimiliki oleh sekolah kami saat ini yaitu lahan yang luas yang memang sangat cocok ditanami oleh padi. Mungkin kalau ada yang menanyakan bisa saya jelaskan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Rasuma Febri, biasa disapa Pak Abi ya. Ya, Pak Abi. Oke, baik, kita mulai wawancaranya ya Bapak ya. Bapak ya. Dimulai dari Pak Fendi lah. Kita urut ya Pak ya. Nah, Pak Fendi ini sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Lingam Bintang cukup lama ya Pak ya. Cukup lama. Bermitra untuk menerima anak-anak magang. Kira-kira sudah berapa lama Pak menerima anak magang? 3 tahun. 3 tahun kita ya. Sudah 3 tahun. 3 tahun ke SMK, dan saya juga menerima anak magang dari SMK Negeri 1 Lingam Bintang. Pak Fendi juga sudah berulang kali main ke sekolah ya Pak ya, Betul. main ke SMK sebagai guru tamu, termasuk hari ini ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari beberapa kali main ke SMK itu, Bapak memandang SMK itu seperti apa sih Pak? Jadi terima kasih Ibu udah pertanyaan yang mendalam, jadi pengen menyampaikan hal yang konstruktif kepada SMK Negeri 1 Lingam Bintang sebenarnya. Menjadi tanggung jawab yang besar dari sebuah putusan dari PT SMP Salingkot Pratama Tbk yang menganggap bahwa SMK Negeri 1 Lingam Bintang ini adalah sebuah aset wilayah yang harus segera dibesarkan dengan memiliki potensi yang segitu besar. Di selain sisi hortikultura, tapi kita juga punya kelapa sawit, apalagi punya jurusan ATP yang notabene adalah belajar tentang perkebunan. Kalau saya memandang adalah bahwa SMK Negeri 1 Lingam Bintang adalah sebuah SMK yang memiliki potensi untuk berkembang itu sangat besar. Lahannya luas, dekat dengan PT, tidak hanya satu PT-nya. Artinya akan banyak support kepada SMK Negeri 1 Lingam Bintang. Dan memang kalau menurut saya aset yang ada itu lahan yang luas, dan yang paling penting bahwa SMK itu nggak main-main di tepi jalan bro. Artinya bahwa SMK Negeri Lingam Bintang memiliki peluang untuk sangat besar jika memang kita untuk menggebrak ke arah dari baik kurikulum, ke alat peraga,
Karena kalau menurut saya SMK adalah lulusan SMK adalah lulusan yang siap untuk digunakan, yang memiliki pemahaman di atas rata-rata anak-anak SMA. Kalau memang dia jurusan perkebunan, dia harusnya tahu perkebunan, baik dari mana bagaimana mengelola tanamannya sampai dia mengerti seluruh kebutuhan produksi untuk tanaman perkebunan itu sendiri. Tapi memang kalau menurut saya 3 tahun ke sana adalah sebuah peluang yang besar sekali. Cuma tinggal pemberdayaan wilayah saja yang notabene perlu contoh. Di generasi kita itu sekarang perlu contoh. Learning by doing. Not learning by theory, just teori itu tidak, tapi by doing. Mereka harus melakukan dan dia harus memahaminya. Itu. Kalau menurut saya asetnya sangat besar, tinggal kita mengelolanya gitu. Setuju ya Pak ya, saya juga kami memandangnya begitu, dan Bapak berarti menguatkan, berarti ini harus kami catat betul ini sebagai kekuatan sedang ada. Nah, dari kekuatan itu Pak, kira-kira nih sebagai orang yang langsung terjun ke dunia usaha, dunia kerja gitu, apa program yang cocok nih Pak, atau kegiatan yang bagus untuk anak-anak ini agar dia itu bisa nanti ketika tamat dari SMK itu relate yang dia kerjakan ini, yang dia belajar ini ke dunia kerja. Ya, kalau menurut saya bahwa satu kebutuhan mereka itu satu tuh. Pertama kita harus membahas tentang kurikulum. Kurikulum SMK tidak bisa terlepas dari kurikulum yang nanti masukan dari dunia usaha. Contohnya dari perkebunan kita butuh orang yang tahu tentang sarana produksi, baik pupuk, herbisida, ataupun standar operasional prosedur di pembibitan. Yang notabene pada hari ini SMK memegang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang harusnya segera kita bahas to the point kepada hal-hal yang menurut terhadap kemampuan si anak ini terhadap perkebunan itu sendiri. Kalau bagi saya mungkin karena saya jurusannya perkebunan yang banyak menerima anak magang perkebunan, sehingga anak magang perkebunan itu tidak datang magang seolah-olah belajar kembali lagi, tapi di SMK sudah dijelaskan, dimengertikan kepada mereka. Misalnya kita ngomongin herbisida, mungkin ceritanya apakah tahunya hanya Ronda sama Gramoxone saja. Sementara namanya herbisida adalah sangat luas sekali. Apakah dia ada glifosat, kemudian ada paraquat, ada metilmensulfuron, fluroxipin, yang mereka harus tahu. Ini tuh gunanya untuk ini, penggunanya seperti ini. Dan ini harusnya di kurikulum merdeka. Bagi saya, kalau kita jelaskan kepada mereka, dia tahu pasti harga jualnya masih akan tinggi. Jadi kita tidak hanya cerita saja, tapi sudah saatnya mereka memahami sarana produksi itu secara detail. Tidak hanya katanya saja, kata guru saja, tapi dia tidak mencoba memahami secara kontekstual. Betul. Nah, kalau dijabarkan dalam sebuah program atau kegiatan, misalnya itu apa yang maksud ini cocok banget nih untuk yang sekarang lagi happening, lagi viral, lagi sesuai dengan dunia industri. Kalau program mungkin satu kalau mengacu kepada yang viral mungkin tidak. Kita kembali ke basic saja. SMK pertanian adalah kembali ke basic, bagaimana mencetak generasi yang siap pakai. Bagaimana dia siap pakai, mau dia tidak pernah jalan itu. Artinya dengan lahan yang segitu luas, kalau mungkin bagi saya, masukan saya adalah segera bikin kebun praktek untuk perkebunan. Kalau kebun praktek, ya kebun praktek. Artinya ya makanya kalau memang harus ada kebun perkebunan, ya perkebunan. Hortikultura gitu loh Bu. Itu tapi maksud saya mungkin tidak hanya kepada SMK Negeri 1 Rimba Melintang saja. Semua di SMK sampai kuliah pun saya sampaikan, sudah saatnya kita tidak menelurkan orang-orang yang hanya bisa ngomong saja, tapi adalah dia memahami secara detail apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya kebun praktek. Terima kasih Pak, mantap programnya. Insya Allah ini saya catat ya Pak ya. Nanti akan saya sampaikan ke sekolah dan insya Allah bisa kami segera aplikasikan. Dan pada prinsipnya dari PT SMP siap membantu itu Bu, akan membantu. Konsep
petinggi dari perusahaan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk membantu kepada bapak atau kepada SMA Negeri 1 Rimba Melintang untuk bantu. Sebagai contoh, SMK Negeri 1 Rimba Melintang salah satu SMK yang tadi Pak kasih modul kelapa sawit. Saya yang nulis tuh. Tak bagi, silakan dibaca, silakan dipelajari dalam bentuk file PDF. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat yang mau belajar tentang kelapa sawit, tinggal datang ke SMK Negeri 1 Rimba Melintang, ada filenya di SMK. Keren Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu. Ilmu yang Bapak sharing itu, ide yang Bapak sampaikan itu menjadi ide baru buat kami. Amin. Dan insya Allah bisa membuat SMK menjadi lebih baik. Amin Ibu. Terima kasih ya Pak. Siap Ibu. Oke baik, berikutnya kepada narasumber kita yang kedua. Ini adalah owner Dirut, ya kan, CEO dari Percetakan Nusa Aksara Media ya. Pak Rob ini juga Dudika, ya kan, menerima anak magang, kemudian juga sering datang sebagai guru tamu, jadi sudah hafal juga dengan SMK Negeri 1 Rimba. Dan dia hafal dengan saya Bu, karena kalau dia diundang saya juga diundang. Oh iya benar. Nah kalau dari Pak Raub nih sebagai yang tahu tentang multimedia anak-anak DKV ya, kira-kira aset yang sudah kami punya yang bisa dikembangkan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang sudah kita terima selama ini tentang mahasiswa-siswa yang magang, banyak dari mereka memang untuk saya yakin lah mungkin di semua tempat yang khususnya multimedia ya, multimedia cetakan itu ya mereka tidak ditempatkan di posisi-posisi. Jadi kenapa? Karena mereka banyak ditempatkan di bagian jadi kenapa? Karena kalau ditempatkan di bagian posisi seperti desain itu nggak akan bekerja. Karena kan kalau umpamanya anak-anak ini desainnya kan kita tanya tuh, kalau kalian desain ini berapa lama? Ini bisa 1 hari Pak, saya kalau bisa cepat. Sementara kita kalau 1 hari itu kan puluhan customer gitu kan, semua harus jam sekian harus selesai ya. Seperti itu yang menurut saya itu SMK itu perlu dibanyakan di bagian prakteknya, lebih ke praktek, ke produksinya langsung. Jadi kalau desain itu mungkin besoknya nyusul ya, karena tetap apapun lulusan SMK gitu kan, mereka ketika masuk ke dunia usaha itu cetakan itu pasti akan menyesuaikan lagi. Selama ini sih bagus, SMK itu bagus Bu, secara siswa-siswinya bagus, pendidikan juga bagus, dan yang saya perhatikan kemarin seperti Pak Sarudin juga ada kita. John, ini kalau panggil saya John juga Pak. Pak Sarudin panggil saya, ini kan kami bertiga, ada saya, Ajiji sama Pak Sarudin yang itu. Kami bertiga itu panggilnya John semua. Jadi John, ini kira-kira SMK ini apa ya prakteknya? Ini kan biasa tuh ada kelompok yang kalau uji praktek Pak. Ayo uji kompetensi kalian tuh. Ini nggak bisa panas lagi nih. Nih, kipasnya tuh diikat aja lagi. Ini Pak, kipasnya kurang kemarin lagi. Berisik. Apa? Berisik. Oh, berisik. Sampai kayak gini. Ya, ada tisu loh Pak disediakan. Kita butuh AC kayaknya Mas Iya. ya. Oh, coba. Atau efek pending di samping Jadi itu tadi ya, lanjut. Jadi sering SMK itu ketika uji praktek kan Pak Sarif apa ya kira-kira yang harus dipraktekkan untuk setiap UKK. Nggak mungkin kan setiap UKK sablon lagi kan. Jadi saya bilang ini sebenarnya faktornya dikurangnya di alat produksi. Jadi kalau di percetakan kan banyak Bu, ada nanti bikin stiker, kemudian bikin goodie bag, tas yang sekarang ada gambarnya ya kan, kemudian name tag, ID card, bahkan sampai ke pin undangan mungkin kan. Nah, terus sekarang undangan yang sekarang aneh-aneh itu ada yang di slide. Jadi sepertinya yang selanjutnya perlu diapakan di SMK lebih banyak produksi.
Iya, mesin produksi itu. Jadi misalnya pun umpamanya nggak ada ya gimana caranya bisa praktek keluar kan kayak di apa namanya pas lagi praktek nggak apa-apa gitu. Ada jam praktek khusus yang keluar gitu kan boleh ke-6 gitu kan. Oh, berarti bukan mengizinkan itu? Boleh, kalau itu apa boleh. Bahkan itu belum lagi nanti kalau bermain di bagian offset, mesin offset yang harganya 1,2 miliar itu kan mesinnya itu ngejalannya itu berapa kali prosesnya. Itu jadi misal kalau umpamanya SMK tidak bisa atau belum bisa mengadakan semua unit produksinya, ini kita praktek dan ada percetakan yang terdekat. Itu kan lebih bagus. Karena sehingga anak tuh banyak produk-produk apa aja sih yang perlu guys, ini kita latihan apa taruh dulu, jadi apa nih praktek ujian kompetensi keahlian yang selanjutnya. Ini kan bingung dia Pak. Dia bingung dia kalau mau udah apa lagi ya Jon yang mau kita buat ya tahun ini ya terserah lah sampean. Tapi kalau mau yang apa untuk selanjutnya ya untuk tahun inilah, tahun ini saya sarankan bikin apa kemarin itu tali yang sekarang dipakai Nemtek tapi yang nemtek ID card. Tapi kan talinya itu ada tulisan misal BRI gitu ya kan, SMK Negeri 1 supaya nanti The Brondol juga bisa pesan dari situ. Nah, The Brondol itu bisa pesan gitu ya. Oh iya, bermitra kita ya Pak. Iya, itu sponsor itu bisa. Tapi bawa lan. Kan itu bangga. Maksudnya yang kayak gini. Betul iya, yang iya. seperti ini Bu. Jadi kan seperti ini bisa. Untuk tahun ini saya bilang bikin yang seperti ini, saya bilang gitu. Ini latihan. Anak itu bisa mendesain sendiri. Misal di sini kan kalau kemarin biasa kalau satu itu ada tuh Pak ujian kompetensi keahlian SMK Negeri 1 kan gitu. Nah, ini juga bisa dibuat ujian kompetensi keahlian SMK Negeri 1. Nama anaknya sendiri juga bisa. Jadi dia bilang kalau memang mesinnya kurang ya kita bantu. Itu aja saya bilang kalau umpamanya untuk soal apa namanya Bu, yang perlu ditambahin itu lebih banyak ke praktek. Kalau umpamanya prakteknya nggak cukup di situ atau alat-alat kurang memadai nggak apa-apa, main di percetakan yang ada boleh. Entah itu kan mau diperkelompokkan kan minggu ini kelompok ini, minggu ini besok kelompok ini, itu boleh. Oke, ada. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikat diri. Jadi Pak, kita yang menindaklanjuti yang tadi itu kira-kira kalau terima anak sekali praktek itu bisa berapa orang saya? 5, 6, 3 orang aja? Supaya efisiensi sebenarnya lebih ke 5 atau 6 orang lah Bu ya. Karena kebanyakan 10 orang itu kebanyakan. Jadi 5 atau 6 orang itu bisa main yang di tanah merah boleh, yang di Tanjung boleh. Karena memang penempatan 6 itu penempatannya beda. Yang 6 di tanah merah itu bagian digital aja. Tapi kalau di Tanjung itu bagian laser sama offset. Jadi dia di sana kalau mau belajar laser, mesin laser itu di sana. Kalau mau belajar mesin offset itu di sana. Tapi kalau mau belajar mesin potong itu di sana. Di sana mesin potong yang langsung potong dalam jumlah banyak itu ada di sana. Tapi kalau untuk yang urusan digital, cetakan Desain. seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Raut atas saran dan idenya Ya. nanti untuk memperbanyak alat ya Pak ya, alat Ya. praktek. Oke, baik, kita catat di note. Berikutnya narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Al-Hafiz Sutikno. Jadi beliau ini tidak hanya sekedar sebagai mitra komunitas, ya, tidak hanya bagi SMK Negeri 1 Rimba Melintang, tapi beliau adalah salah satu pendiri dari SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Jadi beliau ini sangat-sangat hafal, bahkan apa namanya ya, nenek moyang. Nenek moyang. Kalau bahasa saya yang borekso. Oh iya, nggih. Iya. Dan untuk terlaksananya acara ini juga beliau membantu memfasilitasi sehingga kita bisa bersama-sama podcast di studio dari MH Yausda. Terima kasih kepada Pak Kavi yang sudah membantu. Nah, Pak Kavi nih mungkin pandangannya lebih dalam nih Pak ke SMK ya. Dari bayi Lakoro lahir itu kan Bapak sudah ngambil ya Pak ya, sampai sekarang Bapak juga sudah memperhatikan dan mengawasi sepertinya. SMK itu sebenarnya ketika Bapak pertama kali membangun atau mendirikan itu harapan Bapak atau bayangan Bapak atau ekspektasi bahasanya gitu terhadap SMK itu seperti apa? Dan sekarang bagaimana kan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Tutut. Jadi ini sepertinya kan kita memberi masukan ya. Kalau kita lihat dari rekam jejak sebelumnya, SMK Negeri 1 Limamintang itu adalah SPP SPMA, Pak Fendi, di bawah Kementerian Pertanian langsung. Dan waktu itu terakhir tinggal 8 se-Sumatera, salah satunya SPP SPMA Yakapuri yang sekarang SMK Negeri 1 Limamintang. Jadi cikal bakalnya itu adalah sekolah pertanian. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini, itu luasan lahan pertanian semakin menurun, kemudian produktivitas pertanian semakin menurun, sekaligus sumber daya manusia pertanian semakin menurun. Nah, kita sangat senang ada SMK Negeri 1 Limamintang yang memiliki khususnya jurusan ATPH dan kemudian ATP ya, ATP. Jadi ada tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. Nah, ini adalah cikal bakal untuk pertanian ke depan untuk Rokan Hilir khususnya dan Riau pada umumnya. Kita lihat rekam jejak SMK Negeri 1 Limamintang atau SPP SPMA Yakapuri itu dulu, tamatannya itu sangat banyak direkrut sebagai pegawai negeri, Pak. Ya. Pegawai negeri khususnya dia di penyuluh pertanian. Nah, ada satu yang perlu kita perhatikan karena memang basicnya itu tentu harus kita ilmunya itu memang betul-betul ditempa di situ supaya nanti bagaimana di lapangan dia mumpuni begitu. Nah, potensi di SMK Negeri 1 Limamintang itu sangat luar biasa, baik potensi SDM tenaga pendidiknya, kemudian sumber daya alamnya, mempunyai lokasi yang luas, lahan yang luas. Jadi masukan bagi kami supaya tidak terjadi semakin menurunnya lahan pertanian, produktivitas pertanian sekaligus SDM pertanian, ini kita ciptakan di SMK Negeri 1 Limamintang itu. Diciptakan, kemudian nanti setelah tamat dari situ, dia memang betul-betul bisa mumpuni di lapangan, baik dia berusaha tani sendiri ataupun sebagai katakan penyuluh dan sebagainya. Nah, jadi di sana perlu kita rekrut para alumni SMK Negeri 1 Limamintang itu, kita buatkan satu wadah, yaitu kelompok tani milenial, Pak Fendi, kelompok tani milenial, karena ini adalah cikal bakal kedepannya pertanian. Bentuk kelompok tani milenial, lahannya sudah ada, tapi alumni nih Bu ya, alumni. Nanti setelah tamat direkrut menjadi anggota kelompok tani itu, dan dia bisa praktek juga di situ. Praktek di situ mempotensikan lahan yang ada untuk tanaman pangan dan hortikultura yang bagaimana pengelolaannya berteknologi, Pak Fendi. Berteknologi. Jadi berteknologi artinya bisa kita mungkin dengan sistem digital farming, sehingga pertanian itu nggak dipandang oleh para generasi muda saat ini jadi petani itu lusuh, miskin, dan sebagainya, tapi bagaimana kita bentuk mereka, bagaimana pertanian katakan 5.0, pertanian yang berbasis digital, sehingga mereka tertarik dengan usaha tani ini. Karena hari ini betul-betul perlu diketahui, yang uangnya banyak itu sebenarnya petani. Yang uangnya banyak hari ini adalah petani. Yang tidak ribet pekerjaannya adalah petani. Contoh, petani hortikultura, misalnya melon, nanam melon 1 hektar, hanya investasi 75 hari paling lama, itu 1 bulannya bisa 100 juta lebih. Itu berapa penghasilannya? Berapa luas ya? 1 hektar, 1 hektar. Itu bisa ratusan juta per bulan. Itu, bisa ratusan juta. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita supaya memang dia termotivasi. Dan sudah benar selama ini SMK memagangkan peserta didiknya ke petani-petani yang memang sudah bisa maju untuk memotivasi. Tapi jangan lupa memang dari tempat kita itu dululah memang dimatangkan bagaimana mereka bisa nanti menjadi petani yang betul-betul tangguh. Dan sekaligus lahan yang ada itu menjadi referensinya petani-petani yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi bagaimana kalau kita menanam ini, tengok di SMK Negeri 1 Limamintang.
Kalau kita nanam padi, tengok di SMK Negeri 1 Lima Melintang. Jadi di sana berteknologi. Nah, ini sangat luar biasa betul-betul karena tempatnya strategis dan sebagainya. Sangat strategis di lintasan. Itu luar biasa, nilai jualnya sangat tinggi. Nah, saya rasa itu betul-betul. Bentuk petani milenial, ajarkan mereka teknologi, mekanisasi dan sebagainya sehingga memang betul-betul mereka ke depan menjadi petani yang luar biasa. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Ini akan dicatat banget ya, berarti kita harus membentuk petani milenial dari alumni-alumni SMK. Ya. Di sekitar SMK itu sendiri. Terima kasih banyak Apalagi Pak. kalau di belakang sana itu Pak Kapi dibangun kayak gazebo agrowisata kan Pak? Betul. Agro edu wisata. Itu Edu wisata. Itu lagi ya, agro ya. Oke, mantap. Baik. Ini jadi catatan di highlight kayaknya ya Pak ya. Agro edu wisata. Oke, nah terima kasih ya Pak Kapi atas saran dan ide yang disampaikan. Ini dari Dudika sudah, dari komunitas sudah, dari dinas deh nih. Dinas pertanian yang diwakili oleh ya BPL Pertanian Bapak Tomiri. Nah, iya, ini Pak Tomiri juga sudah warawiri ke SMK ya Pak ya, sudah sering banget ke SMK dari anak muda ya Pak ya. Nah, potensi SMK kayaknya sudah dipaparkan oleh bapak-bapak yang bertiga ini, Bapak juga sudah lihat. Sekarang skill dong dari dinas pertaniannya sebenarnya memandang sekolah itu seperti apa Pak? Apakah bisa menjadi mitra atau untuk menyalurkan bantuan apa atau ada program apa begitu? Pak Tomiri. Baik, saya panggilnya Mbak Tutut lah ya, biar ingat jadi apa namanya putri presiden nomor 2. Oke, langsung saja. Jadi menurut kami, pandangan kami tadi cocok sekali sepakat sama Pak Alkapi, Ketua KTN kita, bahwa ke depan itu mau tak mau ya pasti kita akan krisis yang namanya petani muda atau petani milenial. Jadi SMK Pertanian ini atau SMK Negeri 1 Rimau Melintang ini adalah suatu tempat untuk mencetak petani-petani yang bisa nanti mampu membantu negara kita ini menjadi pangan, atau istilah kita sekarang ini petani muda atau petani milenial yang mampu untuk bersuasembada. Nah, ini salah satu apresiasi kita kepada SMK Negeri 1 ini. Kemudian juga kami lihat di situ ada beberapa jurusan yang sangat berkaitan dengan berkaitan. Nah, ada ATP, ATPH dan juga didukung dengan multimedia. Nah, pemasaran. Di dunia penyuluhan pertanian itu atau dunia informasi pertanian itu sekarang itu kita dituntut dengan informasi yang begitu luas. Hari ini kita menyampaikan informasi langsung luas ke mana-mana, ya kan, melalui media-media yang ada. Jadi jurusan yang ada di SMK ini sangat berkaitan. Jadi teknologi yang kita pelajari, teknologi yang kita dapatkan bisa langsung kita sampaikan ke petani-petani kita yang lebih luas lagi melalui multimedianya, informasi-informasi yang lebih cepat. Sekarang dunia pertanian itu, dunia penyuluh pertanian itu tidak hanya kita door to door lagi ke lapangan, tidak. Kita juga bisa melalui penyuluh-penyuluhan secara online ataupun secara termasuk juga pertanian yang digital farming tadi. Itu yang kedua. Kayak Jebrondol juga. Jebrondol juga. Selalu luar biasa ini. Subscribe sampai puluhan ribu. Kemudian yang ketiga, kami melihatnya SMK Pertanian ini sangat kompleks sekali dengan beberapa jurusan yang ada. Yang pertama, tidak hanya diberikan semacam pengetahuan khusus di bidang pertanian yang hanya meningkatkan produksi saja, tetapi di SMK ini juga bisa mengkolaborasikan antara jurusan ATP, ATPH dengan multimedia serta jurusan pemasaran ini, ya kan? Dia tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi dia sudah dalam bentuk pemasaran dalam bentuk produk yang dihasilkan. Contohnya, kalau kita di SMK itu nanti bisa meningkatkan produksi tanaman pangan misalnya dari padi 4 ton menjadi 8 ton, tapi kita tidak dalam bentuk menjual gabah lagi, Pak. Kita sudah bentuk jual beras yang sudah berkemasan. Mereknya SMK misalnya. Itu juga menjadi suatu peluang bagi anak-anak muda kita, terutama yang sekolah di situ. Nah, sehingga nanti begitu mereka tamat nanti dari SMK itu bisa membuka peluang usaha sendiri dengan menciptakan produksi yang banyak, kemudian mengemasi dan memasarkan sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di SMK itu sendiri. Nah, kemudian juga kami selaku Dinas Pertanian
mungkin sebaiknya SMK ini memiliki produk tersendiri, Pak. Ciri khas tersendiri, terutama di bidang pertanian. Saya kasih contoh misalnya dengan luas lahan yang 4 hektar untuk tanaman pangan atau tanaman padi itu, kita jadikan nih suatu lahan yang bisa dijadikan produksi benih misalnya. Jadi penangkaran benih misalnya. Jadi kalau seandainya petani yang berada di Kecamatan Rimau Melintang sebanyak 1.000 hektar dan kemudian se-Kabupaten Rokan Hilir ini 12.000 hektar, itu nanti mencari benih itu tidak jauh-jauh lagi. Cukup datang ke SMK dengan ada penangkaran benih yang ada di SMK. Itu saran kami. Jadi ke depannya nanti SMK itu lebih maju, nggak usah selangkah ya, kalau bisa 10 langkah dari petani-petani biasa. Nah, itu. Jadi mereka memproduksi tidak hanya bentuk gabah yang akan dikonsumsi, tetapi untuk dijadikan benih lagi, atau mungkin produk-produk organik lainnya. Nah, ini juga bisa dijadikan motivasi bagi adik-adik kita yang ingin bersekolah misalnya kan, bingung sekolah kemana, kita tawarkanlah di SMK Pertanian. Itu sangat kami apresiasi. Nah, mungkin itu saja Mbak Tutut. Oh iya, jadi Makasih. dari Dinas Pertanian itu mendampingi begitu ya? Ya, mendampingi, dan kita pun sudah sudah mendapat kenikmatan atau hasil dari SMK ini. Salah satu mungkin banyak teman-teman kita yang sudah lulusan SMK ini menjadi pegawai di Dinas Pertanian ada, jadi PNS ada, jadi polisi ada, dan juga sebagai petani wirausaha juga sudah ada. Ini di SMK. Hah? SMK juga. SMK Pertanian. Kalau saya boleh nambahin ya, Mbak. Dan kita tidak bisa terlepas ya. Walaupun saya di perkebunan, hobi saya itu mendatangkan alien, Mbak. Alien ya? Iya. Alien apa tuh, Pak? Jadi kalau kita kalau presentasi, saya tinggal boleh di mana saja. Makanan yang wajar jangan ketinggalan nih. Bicara tentang pertanian hari ini, mungkin kedepannya sedikit masukan adalah bagaimana SMK juga mengembangkan, mencoba menanam hal-hal baru yang lebih menguntungkan dan menjadi pengetahuan bagi mereka. Sebagai contoh ya balik lagi, mungkin pertama awal saya nanam namanya edamame mungkin ditertawain sebanyak orang. Tapi kayangan itu, perkebunan kita itu pernah nama seluruhnya isinya edamame, kedelai Jepang. Kedelai Jepang ya pernah. Walaupun tinggal di kebun ya makan mie rebus itu campurin sayurannya adalah asparagus, Mbak. Asparagus. Artinya bahwa bagaimana anak-anak ini tuh ada minat mencoba yang baru. Dan itu biasanya kalau kayak gitu dimulai dari circle-nya, Mbak. Circle anak-anak itu. Artinya bahwa mungkin ketika basic pemahaman mereka tuh di dari SMK itu bahwa mungkin nanti Instagramnya tuh balik lagi yang tadi Bapak sampaikan, Pak, bangga. Saya jadi anak-anak SMK ini bangga. Nih, halo, senggol dong, asparagus. Mana asparagus, Pak? Kayak gitu. Itu sih Pak tambahannya. Iya, benar, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Nah, jadi kami juga akan menunggu kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir ya Pak ya, dalam bentuk bimbingan dan juga nanti penyuluhannya mungkin ya Pak ya, juga yang lainnya untuk dikembangkan di SMK. Terima kasih Pak Tomiri. Berikutnya mungkin saya ke Dinas Perikanan dulu ya. Dinas Perikanan. Oke. Jadi tadi itu disenggol ATP, ATPH, multimedia, pemasaran. Di SMK Negeri 1 Rimau Melintang itu ada perikanannya, tapi bukan budidaya. Ya, itu perikanannya itu pengolahan hasil perikanan. Jadi ini dengan Dinas Perikanan bersama Bapak Kurniawan ini, Bapak Kurniawan, mungkin Bapak punya masukan atau ide untuk jurusan APHP ini, atau mungkin tidak harus pengolahan Pak, tidak harus pengolahan, boleh yang lainnya yang berhubungan dengan perikanan deh. Silakan Pak Kurniawan. Terima kasih. Membahas tentang perikanan, bahwasanya untuk SMK Perikanan kan nanti ada jurusan pengolahan. Alangkah lebih baiknya itu ada program semacam produk inovasi perikanan yang merupakan program turunan dari perikanan budaya seperti naga ikan atau bakso ikan atau kerupuk ikan. Itu dibuat mereknya itu seperti di sana SMK Perikanan mengolah kerupuk ikan, dibuat semacam
apa itu, ada label lah, label Branding. label Branding ya, Pak, ya? brandingnya. Branding ya, Pak. Jadi bisa dipasarkan. Sekarang kan zamannya zaman digital, jadi dipasarkan melalui medsos, Facebook, Instagram dan yang lainnya. Melihat dari apa tuh lahan praktek SMK Perikanan tadi yang masih luas Bu. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya SMK Perikanan itu memiliki beberapa kolam ikan, dan fungsi dari kolam ikan itu nanti airnya itu limbah airnya itu bisa untuk pupuk menyiram tanaman-tanaman Bu. Karena dari air kolam itu kan terdapat beberapa unsur hara yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman itu. Yang mungkin saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai PPL Perikanan nih Pak, sebagai PPL Perikanan, adakah program dari Dinas Perikanan itu untuk datang ke sekolah dan membantu menyuruh misalnya gini loh nak cara bikin kolam, gini loh nak cara membibitkan gitu, gini loh nak cara pemijahan, itu ada tidak? Sejauh ini dari Dinas Perikanan mungkin kalau untuk masalah pendidikan bisa kita datangkan dari Dinas Perikanan. Kalau masalah mitra untuk bantuan pemerintah ke lembaga-lembaga seperti sekolah, LSM itu untuk bisnisnya sekarang ini belum ada belum ada. Jadi yang masih ada itu yang untuk masyarakat seperti kelompok-kelompok tani. Jadi bisa juga kan dimanfaatkan seperti yang dikatakan Pak Kafi tadi, bahwasanya itu alumni itu dibentuk semacam kelompok-kelompok tani ya, itu bisa kita bisa. Oh, jadi kalau sudah dalam bentuk alumni nanti baru bisa ya Pak ya dapat bantuan. Yang pasti ya. alumni itu sudah punya KTP karena syaratnya harus didaftar. Tapi kalau ke sekolah gitu belum ada ya Pak ya? Kalau ke sekolah penyuluhan Ya. bisa. Bisa. Berarti bisa kami mengajukan ya Pak ya, mengundang Bapak nanti untuk bagaimana membuka kolam yang bagus, cara membuka kolam yang benar begitu ya Pak ya. Kemudian potensi ikan yang bisa dibudidayakan seperti itu. Atau mungkin dapat bantuan benih ikan gitu Pak, bibit ikan Itu untuk di sekolah. itu bisa kita upayakan melalui Balai Benih Ikan. Kita tuh punya cabang-cabang di Dinas Perikanan itu seperti Balai Benih Ikan Bandung dan Rantau Kompak. Mungkin dari situ kita bisa alihkan ke sekolah-sekolah. Tapi Mbak Tutut, nanti berarti lama-lama SMK ini punya supermarket, Pak. Iya. Udah mana tuh? Beli baju apa namanya mau desain ada, tinggal bikin distro. Jane kudune ngono. Perikanan ini, Kalau sebenarnya dibaca SMK ini dia bisa dari mulai perkebunan sampai pertaniannya diolah, desainnya, posternya, pemasarannya sendiri udah ada, ayo kan. Posternya udah ada, desainnya udah ada, sekarang gawe supermarket ya. Iya. Udah pas sebenarnya Pak, itu makanya dua jurusan itu Ngolah ditambahkan dewe to, Ben. untuk menyempurnakan jurusan yang sudah ada Pak. Tapi kalau boleh tahu, SMK ini boleh bisnis nggak sih sebenarnya? Boleh Pak. Tapi Ada namanya unit produksi, tapi ya dalam Nggak, maksud saya kan tetap kita tidak akan meninggalkan education atau pendidikan adalah pendidikan, nggak ada cerita. Tapi di sisi lainnya bahwa apakah boleh SMK itu punya kayak unit operasi mungkin bisa ya. Karena gini, di era milenial ini, generasi Z ini, salah satu yang menjadi pokok yang paling penting adalah rasa malunya itu terlalu tinggi. Gen Z. Gen Z dan Gen Z itu tipis. Tipis, Pak. Gen Z itu generasi Z sekarang. Nah, ya, Gen Z dan Gen Z itu sedikit. Artinya bahwa pemalu sama Gen Z itu dekat banget. Sehingga memang ketika ada arah ke sana, mungkin nanti kita dengarkan dari wakil dari orang tua, mungkin akan sangat senang sekali ketika orang tua itu anaknya itu jago jualan, jago menciptakan produk. Karena mungkin kita semua sebagai orang tua, kalau anaknya kita punya ide yang wow, itu kan senang gitu Pak. Mungkin itu sih Mbak. Berarti nanti ada Out of the box. soalnya tadi kita ketemu di SMK itu, Bapak ini ada Rosella oleh-oleh. Ini kalau kita bikin produk namanya apa? Nah, itu. Ternyata keluar Pak, brand baru nanti dari SMK Rosemka. Ini menanggapi yang Bapak sampaikan. SMK itu sebenarnya sepengetahuan saya Pak, memang settingnya itu bisnis lah. Makanya ada SMK TEFA. Nah, jadi teaching factory itu artinya dia sudah bisa menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen. Wah. Nah, sudah boleh. Memang desainnya seperti itu.
kalau sudah TEFA itu nanti akan mendapatkan perhatian khusus dari orang vokasi, Kementerian Vokasi, dan itu akan disediakan kalau misalnya TEFA-nya misalnya untuk ke percetakan, maka alat-alat percetakan akan dilengkapi. Kalau misalnya TEFA-nya ke pertanian, maka alat pertanian akan walaupun sekarang ini ke ATP dan ATPH itu sudah berusaha TEFA-TEFAan. Artinya begini kan TEFA itu ya, artinya kan Pak kalau TEFA yang asli itu kan memang kita sudah punya branding, kemudian saya mau pesan misalnya buah melon dari SMK nih sekian ton begitu ya Pak ya, sudah produksi besar gitu maksudnya Pak, sudah skala industri. Kalau kita kan belum bisa, jadi tapi sudah mulai nih Pak dengan ada produk yang dihasilkan, sudah mulai ditawarkan di APHPI, begitu juga sudah mulai ditawarkan. Oh berarti ibaratnya kalau teaching factory itu tinggal nanti yang apa namanya vokasinya itu akan support aja. Benar. Lah berarti kesimpulan cuma satu Mbak. Dari SMK itu adalah bagaimana kita menciptakan brand-brand dari SMK ini. Dari tepa-tepaan tadi. Dari tepa-tepaan tadi itu jadi tepa realia. Sembuhan itu betul. Ya benar. Kata Ibu Rara yang dari dari Pekanbaru kemarin waktu dia ngasih pelatihan itu, dia bilang dipaksa TEFA-nya. Jadi anak tuh dipaksa untuk mencari pelanggan untuk membeli hasilnya. Awalnya begitu dulu. Mamanya tuku 10 set, itu kan anak kita banyak nih, dari 30 anak. Mamanya beli 10 dulu kan udah jadi TEFA ya Pak ya, sudah jadi orderan gitu. Siap-siap Pak Sapi. Berarti sebenarnya kalau seperti itu Pak Kavi, itu tadi mungkin prediksi pendek kalau memang semua faktor mendukung untuk SMK Negeri 1 pemerintah. Saya berani jamin, bentar lagi muncul supermarket itu. Insya Allah. Muncul supermarket. Pak Kavi salah satu Pak promotornya. Loh, tergantung bagaimana. Kalau menurut saya adalah satu circle SMK-nya. Yang kedua adalah basic education dari SMK. Ini yang menjadi harus dipisah Mas Nendi. Jadi ada khusus bagiannya divisi urusan kayak gitu. Jadi nanti SMK punya divisi bisnisnya khusus. Ya. Yang mensupport itu nanti dari siswanya itu. Ya kalau kita ditanya semuanya kan apakah support, tetap support. Ya iya. Lo ibaratnya kemarin saya bilang, Papa ini nanti kalau misalnya keluar produk dari SMK, muncul di iklannya The Brunel, sini barangnya. Biar aku Wah di biro. Bener ya. Jadilah gunanya kita berkumpul ya Pak ya, kita ngobrol ya kan, gimana sekolah ini bisa bagus dan anak-anak kita juga tambah pengetahuannya ya. Sebelum kita membahas pupuk, jangan lupa ya makan bakso ikan ini. High protein from SMK Negeri 1 kok gratis loh Pak. Kita tinggal tunggu bakso ikannya. Jadi enggaknya taruh nih kene aku pada nyepil. Iya, tapi kan penasaran dengan bakso ikannya dari komentarnya kan boleh diorder keranjang kuningnya. Benar. Jadi inilah gunanya bincang-bincang kita ya Pak ya, membuka peluang. Betul. Terima kasih Pak. Nah ini kita kembali ke bincang-bincang kita lagi. Ini kepada perwakilan dari salah satu orang tua siswa. Pak Sabri ini juga orang lama ya Pak ya, udah tahu hafal SMK mungkin sejak berdirinya Bapak juga sudah kenal hafal SMK, dan anak beliau juga ada di SMK. Nah kira-kira sebagai orang tua nih Pak, sebagai orang tua dari siswa yang berada di SMK, Bapak itu memutuskan meletakkan anak Bapak ke SMK, kemudian harapan Bapak di SMK itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. SMK adalah yang siap pakai atau siap kerja ya pada waktu ini. Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya sangat mendukung sekali program SMK seperti itu, karena melihat bahkan kenapa anak harus masuk SMK, karena yang pertama yang tua pun Pak Jri sudah masuk SMK, jadi tidak SMK di sini, SMK-nya yang dimana. Jadi menengok dari keberhasilan abangnya Pak Jri sudah kerja sehingga termotivasi anak seperti abangnya terusnya, sehingga diputuskan masuk SMK Kejuruan. Semua memang mungkin orang tua berharap anaknya dia bisa sekolah tamat SMK, kalau bisa kuliah pasti dia akan bekerja ya.
kala nanti SMK itu pasti nanti bidang nanti pertanian, bisnis, sasaran. Jadi lebih tepat itu asik sasaran. Jadi tidak kemana-mana, tidak fokus kemana-mana. Dan di Universitas mana itu masih di SMK. Benar dia nanti satu jurusan pernah dia mendalami dari awal menuju ke SMK. Di SMK teori dan prakteknya adalah di mana. Sekarang anak Bapak kelas 12 ya Pak ya? Sudah kelas 12. Oke, sudah menjadi mitra SMK, orang tua wali murid dari SMK nih Pak. Kurang lebih berapa tahun ya Pak ya? 3 tahun. Nah, kira-kira Bapak itu bisa ngasih masukan apa untuk pengembangan SMK berikutnya? Sebagai orang tua tuh Bapak ingin ada untuk memfasilitasi atau mewadahi dari orang tua. Kira-kira program seperti apa yang bisa kami kembangkan? Ya sebenarnya program yang sudah ada sudah bagus. Koordinasi ya antara orang tua wali sama guru atau sekolah. Karena kalau tidak ada kerjasama antara orang tua, pendidikan dan masyarakat itu hal yang berarti masyarakat. Karena kita ketahui dalam dunia teknologi sekarang pengaruh gadget, anak remaja, jadi harus saling koordinasi, saling mendukung bahwa di rumah juga di sekolah itu harus fokus ke anaknya, tidak kalau dia memang fokus ke IT, usahakan karena prasarana sekolah itu mungkin tapi faktor utama yang sehingga nanti kalau di lapangan itu siap pakai, tidak lagi nanti sebagai kan ada kita di samping kita 12 sebenarnya menerima peserta magang belum ada kendala di lapangan dia 1 bulan 2 bulan belum mau belajar 3 kadang terakhir baru sibuk mempelajari ada di dalam ruang kita kan sayang sekali. Jadi kalau memang dia ada kelengkapan misalnya dia udah di lapangan sudah bisa praktis seperti yang desain menggunakan Photoshop atau CorelDRAW siap langsung gitu loh. Jadi tidak mengajar lagi kembali dari nol. Dan depannya juga mungkin kalau saya sebagai Budi ya gitu. Anaknya itu harus sudah minimal belajar basic. Kalau komputernya kalau dia bilang basic mungkin kenapa? Karena lama sekali kita harus mengajar mereka. Baru dia kan kita nggak semua ada waktu untuk mendidik dia terus minimal dasarnya sudah ada dia seperti itu bisa pakai. Nah, terus ada yang bilang tadi apa namanya itu program kedepannya ya sering belajar pertemuan antara orang tua sama sekolah. Jadi kalau setiap ada permasalahan bisa diselesaikan. Jadi tidak lama dulu lalu masalah kenakalan remaja atau untuk masalah keuangan cepat diselesaikan antara orang tua dan sekolah. Kalau menurut Bapak sebagai orang tua tuh kira-kira idealnya pertemuan antara orang tua sama sekolah itu periodenya berapa lama? Ya minimal kalau dapat 3 bulan, 3 bulan 6 bulan. Dalam 6 bulan itu nanti dievaluasi lah mungkin dalam penilaian rapornya, kenakalan dia, atau memang kemampuannya, atau memang ada tindakan kriminal yang mungkin tidak toleransi legal itu langsung secara intern antara orang tua dan orang tua, anak dan sekolah gitu tadi. Jadi biar cepat selesai. Baik Pak, saya catat berarti minimal 3 bulan ya Pak ya? Iya ya, minimal 3 bulan sekali bertemu antara orang tua dengan pihak sekolah, wali kelas terutama ya Pak ya? Iya, dalam hal rapor MIT gitu biasanya 3 bulan sekali itu ditengok tuh, ini jauh nilai apa sih pertanyaan kan, orang mencari sini mungkin banyak bermain di luar. Baik ya, jadi terima kasih ya Pak Safri atas masukannya sebagai orang tua. Luar biasa sekali percakapan kita sore ini ya Bapak-Bapak ya. Jadi dari berbagai bidang ya kan, ini sudah memberikan masukan untuk bagaimana pengembangan SMK ke depannya. Jadi di SMK itu akhir tahun ini nyusun RKS Bapak ya. Program apa yang bisa kita masukkan di tahun depan. Jadi
makanya bicara bentar. Misalnya program ke depan kalau dapat seperti ajaran baru nanti usahakan anak itu khusus di KP ya minimal sudah punya laptop. Kalau tidak sanggup bayar cash mungkin dikreditkan dibantu di sekolah. oh gitu. Salah program. Sehingga dia belajar sudah minimal dasarnya sudah punya sudah punya laptop yang minimal tidak yang besar mungkin bukan kecil. Sudah tidak lagi dia nanti ketinggalan. Saran boleh ya. Boleh. Nah, sama kalau kita kuliah kan dapat laptop satu, bayar namanya di awal namanya bayar uang semester atau uang pendaftaran. Sama SMK mungkin seperti itu. Ya, sebenarnya ini ada satu narasumber lagi yang tidak bisa hadir hari ini, yaitu dari bidang keuangan ya, dari bank atau dari koperasi. Kemarin itu konfirmasinya ke bagian koperasi sebenarnya. Jadi sekolah tuh dulu punya rencana, memang sudah ada sebuah badan keuangan yang bisa membackup bagaimana keuangan anak-anak. Karena SMK itu kan ada magangnya. Jadi magang itu dan biasanya membutuhkan dana relatif cukup banyak begitu kan. Termasuk juga seperti sarannya Pak Sapri tadi, mungkin anak butuh laptop. Jadi kalau ada badan keuangan tuh yang memang sudah bekerja sama dan terkoordinir dengan sekolah, mungkin kayak mau nabung untuk keuangan magangnya dari kelas 1, kemudian untuk uang perpisahan dan segalanya itu orang tuanya sudah punya tempatnya begitu. Mau ngutang begitu ya Pak ya untuk membelikan laptop anaknya, mungkin sudah ada sarannya. Kalau dari sekolah sepertinya tidak ada, tapi kalau kita bermitra mungkin bisa ya, bermitra mungkin bisa. Jadi itulah kekuatan kita bermitra dan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi sekolah itu yang miss yang kosong-kosong, yang kurang-kurang itu ditutupi dan dibantu juga dibimbing oleh pihak lain, oleh stakeholder ya. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran, saran dan juga masukan, juga bincang-bincang yang sangat bermakna sekali buat sekolah kami, sangat berguna sekali untuk sekolah kami. Saya mungkin Bapak Wakil Sapras bisa menutup untuk bincang-bincang kita hari ini. Silakan. Ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua atas masukan-masukan yang luar biasa ya. Dan mungkin ini juga akan menjadi catatan untuk kita Bu ya di sekolah ya. Kita masukkan ke RKS tentunya ya. Mudah-mudahan ada ide-ide kita yang tertuang di sini pada saat ini, mudah-mudahan ada nanti yang terrealisasi. Bukan ada lagi kalau bisa semuanya udah terrealisasi ya. Harapannya seperti itu ya. Ya harapan harus besar ya. 2 kali lipat dari ini terrealisasinya ya. Ekspektasi. Jadi kalau kita berharap 2 kali lipat realisasi, setengahnya berarti jadilah. Benar. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Kalau saya izin merangkum hasil perbincangan kita hari ini dari Pak SNI, itu menyarankan kita masuk ke sekolah yang bisa dijadikan sebagai tempat praktek anak sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan kalau dari Pak itu anak-anak seharusnya sudah bisa bekerja langsung seperti di industri dengan menggunakan peralatan seperti di industri, dan harusnya sekolah menyediakan semua peralatan mesin untuk pembelajarannya. Tapi kalau nggak bisa, ya, dudikannya memfasilitasi anak-anak untuk belajar langsung. Terima kasih Pak. Kemudian dari Ketua KTN kita Bapak itu menyarankan untuk membentuk ikatan alumninya petani milenial. Ya, jadi bisa para alumni yang sudah belajar itu disempurnakan fasilitasi dengan petani milenial yang nanti langsung di bawah bimbingan Dinas Pertanian ya Pak ya. Dan dari Dinas Pertanian sendiri itu menyarankan adanya SMK itu menjadi tempat percontohan begitu ya, sebagai balai benih begitu ya, tempat rujukan dari semua petani. Disitulah tempatnya semuanya, karena kita punya sarananya, punya sumber dayanya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dan tentunya pihak Dinas Pertanian akan siap membimbing dan mendukung begitu ya Pak Tamir ya. Yang dari Dinas Perikanan nih Pak Kurniawan juga menyampaikan bahwa
bisa kok kita selain jurusan itu adalah pengolahan, jadi kita mengolah hasil dari budidaya kita sendiri gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat produk yang bahan bakunya itu dari punya kita sendiri. Dan selain itu limbah dari kolam itu juga nanti bisa dimanfaatkan, jadi bisa terintegrasi oleh jurusan yang lain. Ya. Mungkin bisa ini nanti atasnya kangkung, bawahnya ikan lele gitu ya Pak ya, bisa seperti itu ya. Jadi kita terintegrasi. Dan dari orang tua siswa, Pak Safri menginginkan adanya komunikasi intens antara orang tua dengan sekolah, itu minimal 3 bulan sekali agar dapat berevaluasi dan berefleksi ya Pak ya, bagaimana perkembangan siswanya. Kemudian juga Pak Safri juga berharap bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak itu haruslah, karena SMK ini kontekstual, langsung bisa dipakai di kehidupan, karena tidak boleh hanya sekedar teori ya. Kami dari pihak sekolah berusaha sebenarnya sudah Pak mencapai itu dengan meminta bantuan, dengan berkolaborasi dengan bapak-bapak semua. Jadi makanya ada program guru tamu itu adalah apa yang tidak bisa kami berikan di kelas, bapak-bapak lah yang memberikannya kepada ya. Saya rasa cukup hari ini perbincangan kita bersama. Belum ya. melonnya belum dibelah. Sabar belum dibelah. Jadi pemanasan. Ini ada buah-buah yang belum dibelah begitu ya Pak. Jadi ini disupport dan didukung oleh Bintang Asia, Benih Unggul Bintang Asia bersama sekolah MAIA USDA ya kan, dengan studio rekaman USDA. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa sekali antara sekolah-sekolah, Dudika, kemudian juga dinas, komunitas, semua stakeholder lah. Dan ini yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa kita semuanya bekerja sama dan bersinergi. Cukup sekian acara podcast kita hari ini, bincang-bincang kehidupan hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan kami semua, dengan saya juga Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Tutut Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir. Dan hari ini saya sangat bahagia sekali karena saya didampingi oleh Ibu cantik kita, Ibu Nur Asmi dari Asosiasi UMKM dan IKM Nusantara Kabupaten Rokan Hilir. Nah, selamat pagi Bu Asmi. Pagi Bu Tutut. Selamat datang di SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Alhamdulillah, ini yang kesekian kali. Kesekian kalinya. Oke. Ya, jadi Ibu Asmi ini adalah salah satu aset di SMK Negeri 1 Rimba Melintang ya. Karena Ibu ini sudah berulang kali main ke sekolah ya Bu ya, dalam berbagai agenda, dan yang paling menonjol itu adalah agenda bagaimana mencetak alumni atau siswa-siswa dari SMK Negeri 1 Rimba Melintang ini sebagai calon pengusaha muda. Ya kan Bu ya? Ya, jadi ceritakan dong Bu, kesan Ibu sudah 3 kali main ke SMK ini, tentang aset SMK ini bagaimana, potensi SMK ini bagaimana? Iya, teringat beberapa tahun yang lalu, saya kurang ingat ya itu tahun berapa ya. Yang jelas itu di awal-awal kami merintis dengan dinas terkait untuk perizinan ya. Jadi waktu itu di awal-awal saya datang ke sini adalah membantu produk dari SMK untuk bisa mendapatkan izin. Oh iya benar. Benar kan? Iya iya iya. Jadi waktu itu ada abon udang, abon, ya. Abon ikan ya. Abon udang. Terus datang yang kedua kali kami dengan dinas kesehatan itu untuk melihat dapur produksi, kunjungan, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan izin edar produk. Nah, waktu itu kami kunjungi dapur produksinya masih sederhana, ruang kelas, benar. ruang kelas yang diberdayakan. Tapi hari ini kami melihat pembangunannya luar biasa ya. Ke depan nanti akan ada laboratorium ya. Ruang produksi. Kalau saya bilang itu adalah ruang produksi. Kalau di
tempat nyata ya. Seperti tempat kami itu ada ruang produksi yang terpisah dari dapur rumah. Nah, ini adalah satu bentuk kemajuan. Biasanya pakainya dapur rumah tangga. Sekarang udah ada dapur produksi sendiri. Ini luar biasa. Apalagi nanti dilengkapi dengan perlengkapan industri. Bukan lagi industri rumah tangga, tapi udah mulai naik kelas. Jadi kalau saya bilang dari awal saya berkunjung ke SMK, sekarang ini perkembangannya luar biasa. Ya, naik kelas. Alhamdulillah ya sudah dapat bantuan dari pemerintah ya. Jadi jurusan APHPI sudah dipandang, sudah diberikan fasilitas dan insya Allah mungkin tahun depan sudah menjadi lebih banyak memproduksi produk-produk Ya, begitu sudah ya, Bu, punya produk yang akan diluncurkan gitu ya. Oke, ya Bu, yang lebih bisa dikenal masyarakat banyak ya Bu. Ya, tinggal nanti bagaimana membranding ya, memperkenalkan produk ke masyarakat sehingga brandingnya melekat. Nah, gitu. Nah, menurut Ibu nih dengan semua aset yang sudah kami miliki saat ini dan sudah mulai berkembang, kira-kira program apa atau kegiatan bagaimana yang bisa kami jalankan, Bu? Ya, yang jelas dengan adanya dapur produksi, anak-anak kan bisa lebih memahami bagaimana fakta ya, kerja di lapangan yang sebenarnya. Karena udah ada dapur produksi, jadi sudah punya bayangan. Nah, selama ini mungkin menggunakan ruang kelas ya kan. Nah, kemudian ini yang saya pahami yang di APHPI ya. Kalau di jurusan yang lain mungkin perkebunan, pertanian, mereka di lapangan udah ada space-nya juga, tempat yang disediakan gitu ya untuk praktek anak-anak ya. Nah, jadi kalau di APHPI pengolahan, mereka bisa mempelajari bagaimana sebenarnya produksi di industri yang sebenarnya. Nah, gitu. Jadi ini jadi satu kelebihan buat anak-anak kita di SMK khususnya SMK Negeri 1 Rimba Melintang. Mereka siap ketika terjun di lapangan sebagai anak magang ataupun mereka yang nanti lulus, mereka sudah siap gitu. Sudah punya gambaran. Oh, jadi seperti ini. Jadi mereka udah nggak kagok lagi. Artinya udah mahir. Sudah punya ilmunya. Jadi inisiatif, inovasi, kreativitas itu lebih luas dan lebih punya gambaran, mereka lebih tajam untuk berkreativitas. Nah, kalau menurut saya ya, gitu. Dengan fasilitas yang ada. Jadi nanti kami bisa terus bekerja sama dengan Ibu sebagai Ketua UMKM di Rokan Hilir untuk produk-produk yang kami hasilkan begitu ya Bu ya. Kita punya gerai, jadi gini, kita punya gerai di ibu kota kabupaten ya, gerai Uma Oleh-oleh. Ini adalah gerai kerjasama dengan organisasi UKM Nusantara bersama perusahaan ya, PHR Pertamina Hulu Rokan dan Polbank. Polbank ini Politeknik Bengkalis. Mereka sebagai pendamping ataupun pembinaan dari kampus, ada programnya namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita di situ keroyokan Bu. Memasarkan produk itu tidak hanya setakat kami gitu ya. Tapi produk kita itu juga dipromosikan. Perusahaan PHR itu juga ikut mempromosikan produk-produk kita, karena dibawa ke Jakarta, dibawa expo gitu. Nah, oleh Polbank dilakukan pembinaan secara intensif. Jadi produk-produk yang masuk ke gerai ini lebih luas dikenal. Bukan hanya untuk Rokan Hilir, tapi dikenal secara luas. Jadi kalau produk SMK Negeri 1 Rimba Melintang juga berada di sana gitu, itu salah satu cara ataupun peluang produk ini bisa dikenal. Nah, gitu. Kalau dari Polbank atau dari pihak lain itu untuk membina ke sekolah itu ada nggak Bu programnya? Kemungkinan besar itu, peluang itu pasti ada. Nah, tergantung bagaimana kita lobby, tergantung bagaimana kerjasama, sinergitas, kolaborasi. Kalau mereka melihat, oh ini layak dibantu, ini layak untuk di support, mereka pasti support. Gitu. Sama seperti kami ya, waktu itu gerai kita ada di salah satu kantor dinas yang ada di Rokan Hilir. Tempatnya juga sangat kecil, tapi alhamdulillah kita udah punya tempat seperti itu. Nah, mereka ketika kunjungan melihat tempat yang sempit kecil, mereka berinisiatif membantu. Nah, jadi
Bukan tidak mungkin ketika dilihat adik-adik ini dengan antusiasnya, ya adik-adik SMK ini dengan inovasinya, mereka punya program bantuan itu bisa dilimpahkan juga ke sekolah. Contoh nih, di Pekanbaru itu ada satu komunitas khusus untuk komunitas sekolah-sekolah SMK. Yang itu CSR PHR turun ke situ. Nah, jadi bukan tidak mungkin nanti sekolah yang seperti ini juga bisa bekerja sama dengan Polbank ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Di peluangnya besar sekali ya Bu ya untuk anak SMK ini terus bisa belajar menjadi wirausaha begitu ya. Betul. Yang penting nanti membangun relasi, ya bersinergi itu jangan jangan menutup diri. Jadi kalau ada pepatah silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Iya benar. Bahasa kerennya cawe-cawe ya Bu ya. Ya benar. Jadi insya Allah nanti akan terus kita terus komunikasi ya Bu ya. Siap. Sebagai Dudika SMK juga ya Bu ya, juga sebagai untuk membina anak-anak kita menjadi calon wirausaha muda ke depannya. Insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Bu atas ide dan sarannya untuk sekolah kami. Semoga SMK Negeri 1 menjadi lebih baik di kemudian hari. Sukses buat SMK Negeri 1. Terus bersemangat dalam mendidik anak-anak dan menciptakan wirausaha muda. Amin. Terima kasih Bu. Makasih Bu Tutut. Sama-sama.